Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang pasar monopoli. Sebelum itu, perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Azizeni Zahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pasar monopoli dan hambatan-hambatannya. Yang kedua yaitu ada Ferdi Akbar Tanjung yang akan menjelaskan tentang keseimbangan pada pasar monopoli, dan Seniman Hati Zebua yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopoli. Materi yang pertama yaitu konsep pasar monopoli. Pasar sebagai kumpulan jumlah pembeli dan penjual individual yang mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut muncul karena masing-masing individu pembeli dan penjual mempunyai perilaku individual yang berbeda pula. Secara etimologi, istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua akar kata, mono artinya satu dan poli yang berarti penjual. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis atau technical barriers to entry dan hambatan legalitas atau legal barriers to entry. Yang pertama yaitu hambatan teknis atau technical barriers to entry. Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada atau existing firm. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama yaitu perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus atau special knowledge yang memungkinkan berproduksi secara efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya produksi. Yang kedua yaitu hambatan legalitas atau legal barriers to entry. Yang pertama, undang-undang dan hak khusus. Di Indonesia, badan-badan usaha milik negara atau BUMN banyak yang memiliki daya monopoli karena undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka memiliki hak khusus atau special franchise untuk mengelola industri. Hak khusus tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Di Indonesia, beberapa bentuk konkretnya adalah agen tunggal, importer tunggal, lisensi, dan bisnis waralaba atau franchise. Yang kedua yaitu hak paten atau patent right atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang, mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau patent right atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus atau special knowledge yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Seorang yang mempunyai kemampuan menulis yang baik memiliki hak monopoli atas bukunya bila mengurus hak cipta. Berdasarkan uraian-uraian di atas, industri penyedia tenaga listrik atau industri listrik di Indonesia dikatakan berstruktur pasar monopoli karena yang pertama hanya ada satu produsen, yang kedua listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substitusi, yang ketiga perusahaan-perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik karena ada hambatan barrier to entry yaitu hak monopoli PLN berdasarkan undang-undang. Kenalkan, nama saya Seniman Hati Zebua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, produsen atau penjual hanya ada satu produsen dan menguasai seluruh pasar tersebut. Yang kedua, barang atau jasa yang dijual tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi sempurna. Yang ketiga, seluruh pasar dikuasai sendiri. Tidak terdapat barang sejenis sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga barang atau jumlah barang pasar yang diperdagangkan. Yang keempat, adanya hambatan produsen untuk masuk pasar. Sekian dan terima kasih dan penjelasan saya mengenai ciri-ciri pasar monopoli yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pasar monopoli. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar monopoli. Bagaimana halnya perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli juga harus menyamakan MR dan MC agar mencapai laba maksimum. Ada dua hal yang terkait tentang pasar monopoli, yaitu pertama pasar monopoli jangka pendek.
Pertama, pada awalnya perusahaan monopoli dapat memperoleh laba supernormal karena tidak ada pesaing yang signifikan. Namun, jika perusahaan monopoli menghasilkan laba yang terlalu besar, maka akan menarik masuknya pesaing baru ke pasar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga laba perusahaan normal. Oleh karena itu, perusahaan monopoli cenderung mempertahankan laba supernormal dalam jangka pendek dengan membatasi produksi dan menaikkan harga. 1. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Ada beberapa poin penting dalam keseimbangan perusahaan monopoli dalam jangka pendek. Yang pertama, perusahaan monopoli mencapai laba maksimum ketika output lebih kecil dari Q sehingga MR lebih besar daripada MC. Yang kedua, jika output lebih besar dari Q, laba akan berkurang karena MR lebih kecil daripada MC. Yang ketiga yaitu dalam jangka panjang perusahaan monopoli hanya menikmati laba normal. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar monopoli jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang perusahaan monopoli harus mempertahankan daya monopoli agar dapat mempertahankan laba efisien produk atau memperluas pasar. Namun jika perusahaan monopoli tidak mampu mempertahankan daya monopolinya, maka akan muncul pesaing baru di pasar yang menyebabkan penurunan harga dan laba perusahaan monopoli. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, dalam jangka panjang perusahaan monopoli harus mencapai laba normal, di mana harga produk sama dengan biaya total. Yang kedua yaitu keseimbangan dalam jangka panjang. Akan menjadi masalah jika perusahaan mengalami kerugian dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang selama dalam jangka pendek memperoleh laba maksimum. Seorang monopolis paling sedikit harus memperoleh hasil investasi yang normal atau normal return on investment dalam jangka panjang. Kesimpulan pada materi pasar monopoli yaitu, monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan atau barriers to entry bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan dan berperan sebagai penentu harga atau monopoli. Adapun ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu produsen atau penjual, tidak ada barang substitusi, seluruh pasar dikuasai sendiri, adanya hambatan masuk dan keluar. Dan pasar monopoli juga harus menyamakan marginal revenue dan cost revenue untuk mencapai laba maksimum. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang, perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang, selama dalam jangka pendek memperoleh laba maksimum. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.